Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memulai materi yaitu perilaku politik. Yaitu langsung saja kita mulai. Jadi apa sih perilaku politik itu? Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah yang pertama yaitu melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Next, yang kedua yaitu ada pendekatan perilaku politik. Perilaku politik dapat diketahui dengan 3 pendekatan apa aja sih? Itu yang pertama ada pendekatan sosiologis, menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku politik seseorang. Karakteristik sosial seperti pekerjaan, pendidikan, sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan psikologis. Pendekatan ini sebenarnya yang menentukan perilaku politik seseorang. Pendekatan psikologis ini menekankan pada 3 aspek sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, dan orientasi kepada kandidat. Next. Yang terakhir ada pendekatan rasional. Apa sih dalam konteks pendekatan rasional? Pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih pemimpin yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Next, dalam perilaku memilih partai politik bagi masyarakat akan memiliki keterkaitan dengan 4 faktor. Apa aja sih 4 faktornya? Jadi 4 faktor itu ada kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik. Jadi Ibu akan menjelaskan materi satu persatu ya. Tolong buat siswa-siswi diperhatikan dan difahami. Yang pertama ada faktor kekuasaan, yaitu meliputi cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. Sedangkan faktor kepentingan merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Yang ketiga ada faktor kebijakan sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk perundang-undangan. Kebijakan akan memiliki implikasi penting dalam perilaku politik, terutama yang dilakukan oleh elit masyarakat. Nah, yang terakhir ada budaya politik, yaitu orientasi subjektif individu terhadap sistem politik. Budaya politik ini sebagai orientasi nilai dalam keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dan dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluasi yang mendasari perilaku politik. Next. Nah, yang ketiga ini ada golput sebagai perilaku politik. Ada yang tahu golput? Jadi golput itu adalah suatu hal yang selalu ada di setiap pemilu ya, apalagi terhadap negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu negara, maka semakin sedikit angka pengembangan suara. Di negara-negara maju seperti Amerika sekalipun, tingkat partisipasinya masih rendah. Nah, yang keempat ada kepemimpinan politik. Yang pertama itu ada pengertian kepemimpinan. Istilah kepemimpinan tidak dapat terlepas dari kata pemimpin yang memiliki beberapa arti, yaitu memegang tangan seseorang sambil berjalan, maksudnya itu menuntun atau menunjukkan jalan. Terus mengetahui atau mengepalai, maksudnya
yaitu dalam rapat atau perkumpulan. Memandu, melatih, mendidik, mengajari. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Next. Jadi di sini ada kepemimpinan politik. Nah, kepemimpinan itu merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi. Nah, di sini juga ada pemimpin politik. Tipe kepemimpinan lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif dan keterampilan pemimpin menggunakan kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Nico Machiavelli, yaitu pemimpin tipe rubah atau fox dan tipe singa atau lion. Pemimpin tipe rubah adalah pemimpin yang cerdik dan terampil yang menolak penggunaan paksaan dan lebih mengandalkan diri pada manipulasi dan tawar-menawar dalam mencapai tujuan. Sedangkan pemimpin tipe singa adalah pemimpin yang memiliki kekuatan dan integritas yang bersedia dalam mengejar tujuan. Next, tipe kepemimpinan politik. Kelima itu ada tipe kepemimpinan politik di Indonesia. Nah, menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa saat itu tidak sekedar hanya ingin melanggengkan kekuasaannya, tetapi berupaya tetap mendorong semangat perubahan untuk kepentingan organisasi. Next. Yang terakhir ada sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilu pertama pada tahun 1971 diwarnai oleh munculnya serangkaian peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mengamankan perolehan suara golongan karya atau Golkar, di mana Presiden Soeharto berperan sebagai Dewan Pembina. Sedangkan untuk pemilu yang kedua pada tahun 1977, pemerintah sudah tidak secara langsung melakukan intervensi ke partai politik. Ciri penting dari pemilu 1977 adalah menurunnya jumlah organisasi peserta pemilu atau OPP dari 10 di tahun 1971 menjadi 3 OPP di tahun 1977 sebagai kelanjutan dari fusi partai pada tahun 1973. Nah, untuk yang pemilu ketiga ini pada tahun 1982 ditandai dengan upaya pemerintah untuk mempersempit ruang gerak partai politik dengan mewajibkan semua OPP. Apa itu OPP? Sudah dijelaskan tadi. Jadi OPP itu organisasi peserta pemilu. Jadi upaya pemerintah untuk mempersempit ruang gerak partai politik dengan mewajibkan semua OPP mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orpol dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI tidak mampu lagi menunjukkan jati dirinya dengan menganut ideologi Islam dan nasionalis. Kesimpulannya, dengan demikian tampaknya selama ini kepemimpinan Indonesia masih didominasi oleh kepemimpinan tipe administrator dan transaksional. Sangat jarang terjadi kepemimpinan yang mampu menunjukkan sikap pemersatu dan transformatif. Hal ini berlaku di hampir semua level pemerintahan dan birokrasi, baik dari level pusat maupun daerah, bahkan hingga dalam tubuh partai politik. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari Ibu. Apabila kurang paham bisa ditanyakan kembali, dan untuk
yang sudah memahami, dipelajari lagi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.